Bab 29. Akhirnya lega. Singkat cerita guys, sepasang suami istri itu mereka lalui malam mereka di kamar hotel yang tentunya dengan berbagai gaya di berbagai tempat. Bahkan saking brutalnya malam itu, sesekali Canari dimanjakan di atas meja oleh Basten. Keesokan harinya, rasa pening di kepala Chan masih terasa. Hingga ketika dia terbangun dia kaget dengan keadaan kamar yang tidak sama fasilitasnya dengan kamar mereka. Walaupun tidak kalah saing kemewahannya namun model dan bentuk pastinya berbeda. Canari langsung melihat tubuhnya di balik selimut. Dia terkejut saat melihat tubuhnya yang sama kejadiannya saat dilihat ibunya. Dalam keadaan telan asterisme. Begitu juga saat dia melihat suaminya. Sama seperti keadaannya yang telan asterisme juga. Canari langsung menyegarkan dirinya sebentar dia ke toilet untuk cuci muka. Lu udah bangun my wife, bagaimana tidurnya semalam? Tanya Basten saat melihat Canari keluar dari toilet. Namun karena rasa cemburu yang berlebihan, Canari tidak merespon perkataan suaminya. Dia malah fokus memandangi dirinya di depan cermin. Basten yang menyadari kesalahannya ia langsung memeluk tubuh Canari. Maafkan gua sayang. Kamu jangan marah lagi. Suara Basten terdengar pelan. Kali ini perasaan Chan sedikit luluh. Iya, aku maafin. Tapi tidak dengan kelakuan lu yang semalam. Sampai gua nangis di depan orang banyak. Kamu jangan salah paham dulu. Gua gak bohong. Itu Melsi. Kamu gak memperhatiin dia karena situasi lampu yang begitu redup. Basten mencoba meyakinkan Canari dengan kejadian yang sebenarnya. Sambil mengambil HP-nya. Entar ya, gua VC dulu dia. Buat apa? Tunggu, Chan. Sebajingan apapun diriku ini. Tapi aku gak tega membuat kamu terluka. Kamu aja yang terlalu salah paham terhadap yang kamu lihat terhadap diriku. Ucap Basten sambil menunggu Melsi menjawab panggilan VC-nya. Halo Melsi. Kamu jelasin dulu sama istri gua kalau semalam itu gak ada apa-apa dan tidak seperti yang ia pikirkan saat melihat kita. Ucap Basten sambil menunjukkan layar HP-nya saat sedang Melsi menjawab panggilan VC-nya. Singkat cerita guys, setelah Melsi menjelaskan semuanya kepada Canari, secara perlahan amarahnya mulai rontok. Walaupun masih tersisa, namun tidak ada lagi alasan bagi dirinya untuk marah dengan suaminya. Percayakan sama aku. Tanya Basten yang berhasil membuat Canari mengangguk. Jadi mulai sekarang, jika ada yang tidak kamu sukai dariku, bilang. Jangan disimpan aja sendiri. Aku bukan tipe cowok yang peka tentang hal begituan. Kecuali di atas ranjang. Gua akui berapa kali ronde pun jadi. Canari hanya terdiam dalam pelukan suaminya. Perasaannya mulai lega mendengarkan perkataan tulus dari hati suaminya. Tanpa Basten sadari jari Canari menyubit pinggangnya. Aku juga minta maaf. Maafin aku yang gak bisa jujur sama kamu. Entah mengapa aku belum yakin untuk mengungkapkan perasaanku sama kamu. Jadinya aku lebih memilih untuk diam. Keduanya sudah saling minta maaf dalam pelukan hangat. Waktu berlalu begitu cepat, hubungan yang mereka jalani kurang lebih 1,5 bulan. Hati Basten semakin melekat dengan Canari, hingga ia berencana ingin menjumpai bapak mertuanya untuk memohon restu yang sesungguhnya terhadap hubungan mereka. Karena dari kedua mertuanya itu hanyalah Ibu Shirley yang memberikan restu terhadap hubungan mereka. Sementara Pak Aguso masih belum bisa menerima Basten sebagai menantunya.
Seandainya saja bukan karena jasa keluarga Basten dan juga perjanjian perjodohan antara ayahnya dan Pak Joko, pasti Aguso tidak akan mengizinkan pernikahan perjodohan itu. Sayang, kayaknya udah waktunya kita menjumpai ayah, kita mohon restunya terhadap hubungan kita. Cepat lambatnya pasti hubungan kita semakin menyatu. Sementara restu dari mertuaku hanya restu ibu yang ikhlas. Basten dengan tulus mengajak istrinya menjumpai bapak mertuanya. Canari diam saat mendengarkan ajakan suaminya. Dan hal itu sudah dipahami oleh Basten karena Chan yakin dengan ayahnya. Pasti dengan cara apapun dia tidak akan merestui hubungan mereka. Kita gak mungkin kayak gini terus, hidup dengan sepihak restu, ucap Basten lagi. Tidak semudah yang kamu pikirkan, Kak. Tahu sendiri kalau ayah orangnya keras kepala. Kalau dia gak suka, maka tetap gak suka. Kalau dia larang maka tetap dia larang. Perkataan Chan terlihat gak yakin dengan rencana suaminya. Chan, kita belum coba. Jadi tidak ada istilah menyerah sebelum mencoba. Basten menyemangati istrinya. Kak, gua belum siap untuk hal ini. Gua belum siap harus memilih kemauan ayah. Atau harus tetap hidup bersama kakak. Perasaan Chan bercampur dengan kegelisahan. Karena baginya kedua orang itu, orang terpenting dan orang yang ia cintai dalam hidupnya. Antara ayahnya dan suaminya. Chan, gak ada istilah milih-memilih. Sekali lagi gua bilang, kita belum coba. Jadi bagaimana kita tahu apakah ayah memberi restu, atau tidak? Lagi-lagi Basten memberikan semangat pada istrinya. Kak, gua anaknya Pak Aguso. Dan aku hafal betul kepribadian dan karakter ayah. Dia orangnya keras, tidak mudah untuk mencabut kembali kata-katanya. Ya udah, kapan kamu siap? Perkataan Basten yang tidak yakin juga akan mendapat restu yang tulus dari bapak mertuanya saat mendengarkan perkataan Canari. Kalau aku udah punya anak, anak dari cairan kentalmu tiap malam, Canari malah membawa dalam candaan keseriusan Basten. Gua serius, kapan kamu siap? Gak mungkin kita kayak gini terus. Basten kembali fokus dengan rencananya. Kalau lu udah gak pernah lagi lembur di kantor. Loh, kok kesana jadinya? Rencana itu akhirnya gagal, karena keduanya terbuai dalam canda. Beberapa hari kemudian, pasangan suami istri itu kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing. Dan Basten lumayan ada perubahan dari jadwal pulangnya dari kantor. Kalaupun ada pekerjaan yang tanggung yang seharusnya dikerjakan sampai lembur, dia memilih untuk menyimpannya dan dilanjutkan keesokan harinya. Hari itu Canari minta izin dengan suaminya untuk belanja di Alfamart ditemani oleh Santi. Dan Basten yang mengerti dengan perasaan istrinya ia bolehkan. Setelah Basten berangkat kerja, sekitar 1 jam setelah itu Canari menelpon Santi untuk menemaninya ke Alfamart, dan sebagai sahabat, Santi tidak menolaknya untuk menemani Canari. Di waktu yang bersamaan, tanpa disengajai kakaknya Canari bertemu di Alfamart itu bersama kekasihnya Aldo. Chan, sapa Velti dari belakang. Kak Vel, aku kangen Kak. Kerinduan dengan sang kakak membuat Canari langsung memeluk tubuh kakaknya. Iya, kakak juga kangen dik, tapi kakak enggan mengganggu kamu dengan suamimu. Kak Aldo, sapa Chan setelah kepada kekasih kakaknya setelah berpelukan. Sekarang lu mulai gemuk ya, kayaknya berat badan kamu udah bertambah deh. Nyindir Velti saat melihat perubahan di tubuh adiknya yang mulai memiliki pipi tembem.
Apaan sih Kak? Wajah Canari terlihat malu sambil menyubit lengan kakaknya. Aduh, sakit, tangan kamu juga mulai berotot. Sang kakak kembali menyindir cubitan adiknya. Kamu kesini sama siapa dek? Sama suami kamu. Velti menyelidiki Chan sama siapa ke Alfamart. Gak kak, gua kesini sama Santi. Ini kan jam kerja. Jadi suami gua ke kantor. Oh, kakak pikir lu kesini sama suamimu. Kak, tolong jangan kasih tahu dulu sama ayah mengenai kedekatan hubungan kami Kak Basten ya. Aku belum siap sambil memegang tangan kakaknya. Mau sampai kapan kalian harus seperti begini terus dek? Kalau ada masalah itu harus diselesaikan. Bukan ditutupi atau dihindari. Dan sekeras-kerasnya hati ayah pasti dia selalu ingin melihat anaknya bahagia. Velti mendukung adiknya untuk yakin terhadap ayah mereka. Saya tahu kak, dan kakak juga tahu ayah gimana orangnya kan. Dia hanya bisa bahagia kalau aku nurut apa yang ia mau, apa yang ia perintahkan harus diikuti. Ayah gak mau tahu perasaan kita gimana. Perkataan Canari mencoba mengingatkan betapa kerasnya ayah mereka. Terserah kalian aja. Kakak cuma bisa doain semoga kalian bahagia dan suami kamu bisa memberikan kamu kebahagiaan yang kamu inginkan. Aku bahagia Kak Basten sudah ngasih lebih dari yang gua inginkan. Canari sambil tersenyum mengatakan itu pada sang kakak. Velti hanya membalas dengan senyuman perkataan adiknya. Karena sebagai wanita ia tahu maksud sang adik yang mengatakan hal seperti itu. Oh iya kak, kalian kapan rencanya nikah? Masa pacaran terus, gak ada kemajuannya? Tanya Chan lagi sambil nyindir sang kakak. Wah, udah senior ini kayaknya ya. Jawab Aldo sambil tersenyum kepada Chan. Rencananya bulan depan kita akan tunangan. Dan rencana nikahnya akhir tahun. Aldo melihat Velti sambil tersenyum. Baguslah. Semoga acaranya lancar ya Kak. Chan mendukung dengan sepenuh hati rencana itu. Makasih dukungannya Dik, jawab Velti sambil tersenyum. Setelah itu tidak ada lagi yang dibahas, Velti dan Aldo pamit jalan duluan. Sementara Chan menghampiri Santi sambil melanjutkan kegiatan mereka. Namun siapa sangka sebuah panggilan mengejutkan batin Canari. Sebab suara itu belum pernah ia dengar sebelumnya. Canari. Lanjut. Kita break dulu guys.